Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua yang masih bisa kita rasakan pada malam hari ini. Dan tidak lupa salawat beriring salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para mutabi'innya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati guru kita semua, Ustadz Halub, mari kita sama-sama doakan beliau selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan santri Rumah Tahfidz Darul Rojak, semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam acara kultum malam hari ini ada beberapa acara yang akan saya sebutkan, diantaranya itu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu acara inti kultum yang akan disampaikan oleh santri Rumah Tahfidz Darul Rojak, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama buka acara kultum pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjut ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Fahri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih pada Ustadz Fahri yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mudah-mudahan bisa menjadi amal ibadah bagi yang membacanya dan umumnya kepada kita semua yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yang yaitu acara yang sangat kita tunggu-tunggu banget, yaitu acara kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Azmi. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayma ba'da tahiyyati wassalam. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keafiatan untuk bisa melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni salat Isya secara berjamaah, dan alhamdulillah kita juga bisa menghadiri acara kultum pada malam hari ini dengan penuh insyaallah kesemangatan yang luar biasa. Dan para teman-teman semoga senantiasa diberikan kesehatan, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada ustadz kita, Ustadz Halub, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan selalu, diberkahi hidupnya, dibahagiakan keluarganya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya zahiran wa batinan. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah beliau dari zaman akhirnya kita bisa merasakan yang namanya manisnya Islam dengan penuh lika-liku yang beliau lewati sampai saat ini, dan banyak juga yang mengingkari ajakan beliau, ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dengan hidayah iman Islam yang tertanam dalam diri kita masing-masing, dan ini adalah patut kita syukuri karena berkat Nabi Muhammad SAW dunia dan isinya, langit semesta yang ada di langit dan bumi diciptakan karena baginda Rasul Muhammad SAW. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu karena mungkin ada kegiatan selanjutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari para ulama ini untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya apa? Akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Apa maksud lalai dari salatnya? Dia udah salat tapi salatnya asal-asalan. Orang yang salatnya tidak khusyuk, orang yang salatnya kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang ditinggalkan, orang yang salatnya buru-buru, tidak menunaikan rukunnya, orang yang salatnya nggak benar wudunya atau bersucinya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak salat? Maka Allah Subhanahu wa taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah salat. Bahkan tidak salat, bukan tidak salat, tapi malas dalam ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Kita sholat,
tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita cari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun dia sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang kusala, orang yang malas-malasan dalam sholat. Walaupun kita melakukan ibadah itu, seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Salat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah, sehingga ketika kita meninggalkan salat satu kali saja, maka kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita enggak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suaminya itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita akan minta rizki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-salah. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan sholat atau ibadah secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, maka suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seseorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagaimana sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tapi meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat sesuatu yang nggak bisa kita abaikan. Apapun alasan kita boleh tidak membayar zakat, tidak mampu. Kita boleh nggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh nggak puasa kalau tidak mampu, dengan cara diqodok atau bayar fidyah. Tapi ketika kita tidak bisa meninggalkan sholat. Jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, bisa melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Jadi tidak ada alasan meninggalkan sholat. Saking pentingnya ibadah ini, Allah nggak mau memutuskan kita dengannya. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu, tapi tiba-tiba dia mengajak kita putus tanpa alasan. Bagaimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah
dengan meninggalkan salat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga salat, Allah akan menjaga kita dimanapun kita berada, baik ketika kita masih hidup ataupun sudah wafat. Jadi kesimpulannya adalah salat itu tidak akan pernah tergantikan oleh suatu hal apapun, sesibuk apapun, seberat apapun atau sesulit apapun keadaan kita. Tidak ada kata tidak bisa dalam hal melakukan salat. Wahyu-wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, itu diberikan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi wahyu yang satu ini Allah langsung panggil Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk menerima wahyu salat. Sekaligus Allah menghibur Rasulullah karena beliau sedang dilanda kesedihan atas meninggalnya paman dan anaknya. Lalu bagaimana dengan kita yang masih sering lalai dalam sholat? Apakah kita harus terusan seperti sekarang ini sampai kita tua nanti? Cukup sekian, ini menjadi motivasi kita untuk bisa sholat pada awal waktu. Ya, jadi ada pepatah yang mengatakan kita ini kan tidak bisa lepas dari yang namanya khilaf dan lupa. Ataupun ketika kita sholat, kadang pikiran kemana-mana gitu. Pepatah ada yang mengatakan bahwa lebih baik sholat tetapi pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tapi tidak sholat. Nah, begitulah kira-kira. Ya, syukur kita masih selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya, itu datang dari saya pribadi atau mungkin dengan penyampaian saya ini mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada teman kita Ustadz Azmi yang telah menyampaikan materi kultumnya yang mudah-mudahan dapat menjadi motivasi dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan kelak nanti di akhirat. Maka dari itu, mari kita tutup acara kultum malam hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.